Kita akan baca firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius. Matius pasal yang ke-15, mulai ayat yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Sampai 28. Saya akan membaca firman Tuhan ini dalam versi Bible TB, terjemahan baru. Saya akan baca ayat yang ke-21, saudara menyambut dengan ayat 22. Demikian seterusnya sampai ayat 28, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat 22. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 24. Perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 26. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Maka itu rasa imanmu, maka jadilah kepada seperti yang jatuh dari, dan seketika itu juga akan sembuh." Bilang amin. Saudara, kalau kita berbicara tentang pelayanan Tuhan Yesus, maka kita akan melihat pelayanan Tuhan itu selalu disertai dengan mujizat demi mujizat. Salah satu tanda pelayanan Tuhan adalah bagaimana kemudian orang yang sakit itu mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Dan ayat yang kita baca ini adalah bagian dari cerita bagaimana mujizat Tuhan itu dinyatakan. Kalau saudara baca pada ayat 25 dan 26, kalau kita baca pada ayat 21 dan 22, maka kita akan melihat situasinya, latar belakang ceritanya. Bahwa pada saat itu Yesus sedang ada di daerah Tirus dan Sidon. Daerah Tirus dan Sidon itu adalah daerah non-Israel, atau daerah di luar wilayah Israel. Itu adalah daerah orang kafir. Dan di tempat itu pasti yang tinggal adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena itu saudara, Tuhan kemudian ketika ada wanita yang datang, wanita ini adalah wanita Kanaan. Wanita ini adalah wanita Kanaan. Jadi wanita Kanaan itu adalah wanita yang dianggap bahwa dia tidak layak. Dia adalah perempuan najis. Karena itu ketika dia datang kepada Yesus, dia datang kepada Yesus seperti perempuan najis. Kenapa perempuan najis, saudara? Karena bagi orang Israel, orang yang tidak percaya, orang di luar Israel itu dianggap najis seperti anjing. Jadi orang yang tidak percaya Yesus itu dianggap najis seperti apa? Saudara, kalau ada, mohon maaf, kalau saudara-saudara kita orang Muslim misalnya, itu kalau kemudian dia dijilatin anjing itu dianggap orang itu apa? Najis. Karena itu kalau misalnya sudah wudu, kalau kemudian dijilatin anjing, maka itu dianggap dia najis. Begitu juga dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ketika bicara, apalagi Yesus ini adalah rabi Yahudi, ketika dia bicara dengan perempuan yang najis, perempuan yang tidak percaya, maka Yesus ini ketiban najisnya. Karena dianggap seperti dijilati anjing. Oleh karena itu saudara, kalau saudara perhatikan, perempuan ini datang kepada Yesus. Mari kita lihat ayat 22. Ini masalah perempuan itu. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru apa? "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud,
karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat apa? Saudara, ini hati seorang ibu. Hati seorang ibu akan berjuang untuk anaknya. Kalau ada anak saudara yang sakit, saudara mungkin akan berkata, lebih baik saya yang sakit, jangan anak saya yang sakit. Karena itu saya percaya kalau hari ini ada ibu-ibu yang datang ke tempat ini, meminta supaya anaknya didoakan, dijamah oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Saya percaya hati ibu itu dilihat dan didengar oleh Tuhan. Saudara, Tuhan itu memperhatikan ketika engkau menangis karena anakmu, engkau berjuang untuk anakmu, engkau berdoa untuk anakmu, maka Tuhan tahu rasa sakit. Bilang amin. Amin. Oleh karena itu, saudara, perempuan ini berkata kepada Yesus, Tuhan, kasihanilah aku. Anakku menderita. Aku lihat dia menderita ketika dia kerasukan, dia menderita. Setan itu membanting-banting dia. Dia begitu menderita, Tuhan. Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan ibu ini berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Ketika dia berkata seperti itu, saudara perhatikan ayat 23. Ini yang terjadi, ayat 23. Kita baca sama-sama ayat 23, 1, 2, 3. Tetapi Yesus sama sekali tidak apa? Saudara, dia datang kepada Yesus. Dia bilang, Yesus, ini bukan untuk saya, ini untuk anak saya. Saya mohon, katanya kamu Bapa yang baik, katanya kamu Bapa yang memperhatikan. Sekarang rasa seorang ibu datang, bawa anaknya minta, tolong disembuhkan Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, Yesus tidak menjawabnya. Apa yang terjadi ketika saudara datang kepada Yesus untuk anakmu? Berdoa untuk anakmu, memohon kesembuhan untuk anakmu, tapi sampai hari ini tidak ada perubahan. Sepertinya Tuhan Yesus tidak menjawab. Sepertinya Tuhan Yesus tidak mau mendengar doamu. Yang kita lakukan, mari kita lihat selanjutnya, penderitaannya nggak berhenti di situ. Kita baca selanjutnya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, apa? Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan apa? Wow. Orang-orang di sekitar Yesus berkata kepada Yesus, Tuhan, usir wanita ini. Dia membuat kita malu. Karena dia terus berteriak mengikuti kita. Terus gak berhenti mengikuti kita. Dia berteriak terus-terusan. Saudara, saya mau tanya, apakah perempuan mendengar omongan murid-murid Yesus? Mohon maaf saudara, gangguannya bukan di antena saudara, tapi di antena lainnya. Jadi mohon maaf, saya mau tanya kepada saudara, apakah ketika dibicarakan seperti itu, apakah ketika kemudian murid-murid berkata, usir dia, dia membuat kita malu karena dia berteriak-teriak seperti orang gila. Saya mau tanya, perempuan ini dengar? Tersinggung? Ikut Yesus, jangan baper. Bilang kiri kananmu, ikut Yesus, jangan baper. Kalau saudara datang ke tempat ini dan saudara belum sempat didoakan, jangan baper. Ulang sekali lagi, jangan apa? Baper. Jangan baper, saudara ngambek, ya sudah, gak usah. Coba lihat, pelayan-pelayannya gak mau layani kita karena kita orang susah. Jangan baper, saudara. Ketika saudara datang kepada Tuhan dan sepertinya Tuhan gak mau tolong, Tuhan berdiam diri, dan orang-orang di sekitar Yesus justru mengusir saudara, menolak saudara. Apa suara saya terlalu besar kali? Jadi mic-nya harus dijauhin. Saya malah berteriak-teriak seperti wanita ini. Saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh wanita ini, saudara.
Ketika Yesus diam tidak jawab, dia nggak berhenti. Dia makin teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Murid-murid Yesus terganggu. Pendeta terganggu. Lihat saudara, jam 7 saudara sudah di depan pintu. Koster belum datang, saudara udah jadi koster. Saudara pagi-pagi sudah ada di tempat ini. Sampai mungkin pengerja mulai bilang, orang itu pulang atau enggak ya? Jangan-jangan dia tidur di depan. Demikian kuat saudara ingin datang kepada Tuhan. Keinginan saudara ingin disembuhkan oleh Tuhan. Dia datang saudara. Dia gak peduli lagi rasa malu. Dia gak peduli lagi omongan orang. Dia gak peduli lagi apa yang akan dikatakan orang. Gak peduli. Karena dia percaya kalau dia ikut Yesus, kalau dia datang kepada Yesus, kesembuhan pasti akan diberikan oleh Yesus. Sekali lagi, kesembuhan pasti akan diberikan oleh Yesus. Amin saudara. Karena itu dia kemudian datang. Saudara lihat, ketika dia ditolak, pada ayat yang ke-24, Tuhan Yesus menjawab seperti ini. Kita baca sama-sama ayat 24, 1, 2, 3. Jawab Yesus, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus berkata kepada gini, mohon maaf perempuan. Mohon maaf, engkau minta tolong kepada saya. Oke, mohon maaf, tapi pertolonganku bukan buat kamu. Pertolonganku tidak disediakan untukmu karena engkau najis, karena engkau kafir, karena engkau berdosa, karena engkau tidak layak. Saudara, Yesus tolak jelas karena statusnya sebagai orang kafir tidak diterima oleh Tuhan. Tapi perempuan ini menyerah. Mari kita lihat ayat yang ke-25. Kita perhatikan sama-sama ayat 25, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata apa? Tuhan tolonglah aku. Saya ingin kasih contoh kepada saudara. Ibu boleh saya minta tolong? Atau ada siapa? Ada ibu-ibu? Boleh bantu saya? Siapa ya? Saudara, kenapa lihat saya dengan mata curiga? Oke. Ibu Mary, boleh tolong saya ya? Oke. Anggaplah ini perempuan. Kita lagi main drama, Bu. Supaya saudara ngerti. Ya. Supaya kalau ada contoh begini kan saudara ngerti. Nah, anggaplah Ibu Mary ini perempuan Kanaan. Saya ini Yesus. Oke, siapa tahu ada sutradara Ram Punjabi melihat kita, Bu ya. Nah, tolong Ibu jawab di ayat yang ke-25 ini. Perempuan itu menjawab, Tuhan tolonglah aku. Jadi Ibu cuma bilang, Tuhan tolonglah aku. Oke, saudara perhatikan. Ketika perempuan ini datang, Yesus nggak ngomong. Perempuan ini datang dan berkata, Tuhan tolong anakku menderita. Tuhan Yesus nggak ngomong. Tapi sekali Tuhan ngomong, Tuhan bilang, aku nggak mau nolong kamu karena kamu tuh najis, karena kamu tuh kafir, karena kamu bukan orang Israel, karena kamu nggak layak untuk ditolong. Ketika dengar perkataan itu, perempuan ini nggak mundur. Perempuan ini makin mendekat. Dia menyembah. Tolong Bu, Ibu menyembah. Gimana kalau nyembah? Tuhan tolonglah aku. Bukan begitu. Nyembah itu begini. Orang Israel, bahasa Yunaninya itu proskuneo. Kata proskuneo itu seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Saudara tahu, saudara punya anjing di rumah, tolong yang punya anjing angkat tangan. Gak punya anjing berarti bukan orang Manado. Saudara punya anjing di rumah, siapa yang makan anjing? Saudara, kalau saudara punya anjing, waktu saudara pulang anjing itu biasanya loncat-loncat, betul nggak? Ketika melihat saudara dia loncat-loncat, kemudian dia datang, kemudian dia mulai jilat-jilat tangan saudara. Itu artinya proskuneo.
Jadi dia nggak mundur, tapi dia tetap semangat, dia tetap sukacita, dia tetap bergirang, dan dia pegang tangan Tuhan Yesus. Pegang tangan saya, nggak apa-apa. Tolonglah aku. Ya, ini artinya menyembah. Menyembah itu artinya dia pegang tangan Tuhan, dia tarik tangan Tuhan. Rabi, Tuhan Yesus nggak boleh dipegang, najis, saudara. Tapi dia tetap pegang tangan Tuhan, dia cium tangan Tuhan seperti anjing yang menjilati tangan tuannya. Dan apa Tuhan Yesus bilang? Mohon maaf Bu, saya lepas dulu ya. Kita lihat ayat 26. Ayat 26 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab apa? Tidak patut mengambil roti diberikan kepada siapa, saudara? Saudara, ketika dia menyembah Tuhan ini seperti anjing menjilati tangannya, Tuhan Yesus kemudian berkata, perempuan, tidak layak saya ambil roti buat anak saya, ngasih kepada anjing. Itu keras, saudara. Itu bisa membuat perempuan ini tersinggung. Mungkin kalau saudara digituin akan ngomong, Tuhan kalau gak mau tolong ya sudah, jangan katain saya seperti itu. Kalau Tuhan gak mau tolong ya sudah, jangan permalukan saya seperti itu. Tapi perempuan ini gak baper, saudara. Perempuan ini tetap berkata, kita baca lagi, ini jawaban perempuan dan ini kuncinya, saudara. Ayat 27 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Stop di situ dulu. Perempuan itu ingin berkata, benar Tuhan, saya memang cuma seperti anjing di mata Tuhan. Saya memang cuma najis di mata Tuhan. Saya memang orang berdosa di mata Tuhan. Saya memang orang yang tidak layak di mata Tuhan. Tapi anjing ini Tuhan mau makan remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Gak usah roti utuh Tuhan, remah-remah roti dari meja Tuhan, itu cukup buat saya. Saudara, ini luar biasa. Perempuan ini berkata, Tuhan, saya gak minta berkat yang besar. Saya cuma minta remah-remah kasih karuniamu, remah-remah anugerahmu untuk menyembuhkan anak saya. Saudara percaya bahwa remah-remah dari Tuhan itu mampu menyembuhkan kita? Saudara percaya? Kalau saudara percaya, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, saudara. Karena ada waktunya Tuhan berkata, ibu, pulanglah, jadilah padamu sesuai imanmu itu. Amin, saudara. Mari kita lihat jawaban Yesus yang terakhir. Ayat 28 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab dan berkata, apa? Hai ibu, besar imanmu. Maka apa? Jadilah padamu seperti yang engkau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Itu yang buat kita. Terima kasih. Saudara, saya ingin katakan, orang yang datang kepada Tuhan tidak akan pulang dengan kecewa. Ketika saudara seperti ditolak, ketika saudara seperti tidak dipedulikan, ketika tidak ada pertolongan belum terjadi dalam hidupmu, jangan menyerah. Tetap pegang janji Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Karena ada waktunya Tuhan berkata kepada kita, besar imanmu dan jadilah padamu menurut apa yang kau kehendaki.